Mohon perhatian, hadirin yang kami hormati, acara webinar Millennial Glow Up akan segera dimulai. Kepada hadirin dimohon untuk tenang dan mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofonnya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar Millennial Glow Up dengan tema Say No to Toxic Relationship dan menjadi entrepreneur di usia muda yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Putri, selaku MC yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Gunarto SHMH, yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh, MLIP. Yang kami hormati, narasumber webinar Millennial Glow Up, serta para tamu undangan yang telah hadir. Yang kami hormati dan banggakan, seluruh panitia pelaksana webinar Millennial Glow Up, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib webinar. Adapun tata tertib webinar Millennial Glow Up pada malam hari ini yaitu yang pertama, masuk 10 menit sebelum acara dimulai, yang kedua, berpakaian rapi dan sopan, ketiga, menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing, keempat, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya ketika acara berlangsung, kelima, saat webinar berlangsung, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber, dan yang terakhir, peserta yang memotong pembicaraan narasumber akan diberi peringatan. Baik, acara akan saya alihkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari saudari Laifatul Anisa. Nama Laifatul Anisa Azizah, dari Fakultas Agama Islam, kelahiran Pati 8 Januari 2002. Profil pribadi, saya adalah mahasiswa S1 Tarbiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, yang sedang mengambil konsentrasi di jurusan Tarbiyah atau Pendidikan Agama Islam. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, saya seorang pribadi yang mandiri, ulet, dan komunikatif. Saya senang bekerja di dalam tim dan menyukai hal yang bersifat menambah pengetahuan dan relasi. Saya yakin bisa bekerja dalam tekanan dan selalu mencari solusi. Adapun riwayat pendidikan yaitu dari TK Tunas Indah Ngawen, selanjutnya ada SD Negeri 2 Ngawen, selanjutnya ada MTS T Muwahidun Pati, dan ada MA Muwahidun Pati, dan sekarang yaitu Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun pengalaman organisasi, yaitu ada anggota OSIS dari masa jabatan 2017 sampai 2018, Kadif OSIS dari 2018 sampai 2019, staf HMJ Unisula dari 2001 sampai 2022, anggota Intuisi Kita dari tahun 2020 hingga sekarang, Wakil Menteri Sosma BEM KM Unisula tahun 2022, anggota MRI ACT Pati 2021 hingga 2022, pengurus bidang program kemanusiaan MRI ACT Pati tahun 2021 hingga 2022. Baik, acara saya alihkan kepada saudari Laifatul Anisa. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya dan limpahkan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara webinar pada malam hari ini dengan tema Millennial Glow Up. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan CV pemateri kita yang pertama, yaitu Saudara Ilmar Ratna Fadila. Beliau mahasiswa pendidikan agama Islam yang Saudara Ilmar sendiri, yaitu sekarang sedang menjabat sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta yang ada di Semarang, yaitu Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saudara Ilmar sendiri, yaitu sedang menempuh pendidikan pada jurusan pendidikan agama Islam. Beliau juga senang sekali mempelajari hal baru, dan beliau juga ingin berkontribusi atas ilmu yang telah didapatkan. Data pribadinya, nama beliau Ilmar Ratna Fadila, tempat tanggal lahir Kudus 21 April 2002, alamat Jalan Kiai Telengsih nomor 64 Kudus, nomor telepon boleh dicatat ya teman-teman, suatu saat bisa mengundang beliau, yaitu 085 8661 8349. Saya ulangi lagi, 085 8661 8349. Beliau berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia. Email beliau ilmarratnafadila@gmail.com. Statusnya belum menikah. Jadi teman-teman yang ingin bertaruh dengan beliau boleh kirim CV-nya ya.
Terus pendidikannya sendiri, MI Muhammadiyah 1 Kudus, SMP Negeri 3 Bae, SMK Negeri 1 Kudus, dan sekarang di Universitas Islam Sultan Agung. Pengalamannya, 1, Ketua KKN kelompok 143, di situ mengajar di TPQ Baitul Mutakin. Hobinya yaitu berkelana, memasak, mempelajari karakter anak. Kompetensi beliau, yang pertama, meningkatkan inovasi pengajaran, yang kedua, menguasai Microsoft Office dan software penunjang pendidikan lainnya. Gimana nih teman-teman, masih semangat? Kita ulangi, kalau saya bilang selamat malam, kalian jawab malam, malam, malam. Saya ulangi sekali lagi, selamat malam. Malam, malam, malam. Oke, masih semangat. Kita sapa pemateri kita terlebih dahulu ya teman-teman. Selamat malam Mbak Ilma, gimana kabarnya? Halo, selamat malam. Kabarku alhamdulillah baik, Kak Laifa. Oke, mungkin bisa dimulai aja Kak materinya. Oke, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum aku mulai, izinkan aku memperkenalkan diriku ya. Tadi secara umum sudah dijelaskan oleh Mbak Laifa melalui CV. Nama lengkapku adalah Imarana Fadila, dan para audiens boleh manggil aku Ilma saja. Aku adalah perempuan yang senang jalan-jalan, gemar makan, dan mendengarkan musik, yang lahir di Kudus pada tahun 2002. Mungkin angkatan lahir 2002 itu pada saat ini tuh sedang mudah belana ya, karena kerap sekali ditanya-tanya oleh orang-orang tentang bagaimana skripsimu, bagaimana kuliahmu, bagaimana pekerjaanmu, atau bagaimana kehidupanmu yang sekarang. Aku yakin pertanyaan-pertanyaan itu udah sangat sering bergema di telinga kita ya. Ngomong-ngomong tentang anak kelahiran sekitar tahun 2000, kita juga dihadapi dengan perubahan emosional yang signifikan dan enggak stabil ya. Lalu kita juga dipertemukan dengan orang-orang baru yang mana masuk dalam circle kehidupan kita. Ini adalah masa yang melelahkan secara emosional dan sekaligus masa-masa yang mengasyikan ya. Yakni masa di mana masa kanak-kanak kita sudah lepas dan digantikan dengan fase kehidupan yang baru. Oke, boleh next. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai-santai aja. Aku nggak akan pakai banyak-banyak bahasa baku karena kita butuh sesuatu yang easy listening ya. Berhubung ini adalah materi yang pertama, kita buka dengan materi yang ringan dulu. Aku akan bahas tentang toxic relationship. Tadi aku udah menyinggung ya di awal. Aku bilang di masa-masa ini kita bertemu dan menerima orang-orang dalam kehidupan kita dan menjalin hubungan dengan kita. Aku akan bahas secara general aja. Mungkin aku tidak membatasi hubungan ini dalam bentuk hubungan pacaran atau hubungan pertemanan. Memiliki hubungan dengan seorang tentu merupakan hal yang menyenangkan bagi anak muda kayak kita. Nggak bohong ya, kalau kita dalam sebuah lingkungan, dalam keadaan sendirian, pasti kita akan merasakan ada yang kurang. Kebanyakan dari kita pasti sangat membutuhkan someone to talk atau seorang yang diajak untuk berbicara. Tapi, enggak semua hubungan adalah hubungan yang sehat. Ada juga yang namanya toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat, yang membuat seseorang merasa tidak dipahami dan didukung atau merasa dilecehkan. Toxic relationship juga dapat bermakna membuat seseorang merasa tidak aman secara fisik maupun secara mental. Ketika kamu merasa hubungan kamu tidak sebahagia yang dilihat orang lain, atau ada hal berbahaya dalam hubunganmu yang kamu sembunyikan dari orang lain, itu udah termasuk toxic relationship. Boleh di next? Nah, itu tadi kutipannya, boleh banget kalau mau difoto atau mau dicatat ya. Next lagi. Jadi hubungan toxic relationship atau hubungan yang nggak sehat, itu pasti memiliki ciri-ciri yang menandakan hubungan itu sedang tidak baik-baik aja atau hubungan yang tidak membawa kebaikan ya. Yang pertama itu adalah selalu dikontrol, tidak sesuai dengan kebebasan. Jadi ketika kamu memiliki hubungan, entah itu pertemanan atau pacaran, kamu merasa temanmu atau pasanganmu ini selalu mengontrol apa yang ada dalam kehidupan kita. Misal, kita nggak boleh bermain games, game online, sampai kita mengabaikan teman atau pasangan kita. Lalu kita merasa enggak bebas, tidak sesuai dengan kebebasan kita. Kita merasa kalau mau ini harus bilang dulu sama teman atau pasangan kita. Jadi kita nggak punya hak dalam diri kita sendiri gitu. Lalu selanjutnya adalah sulit menjadi diri sendiri. Ini hampir sama kayak poin pertama. Jadi kita seperti kehilangan jati diri kita. Kita nggak punya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kita senang melakukannya. Itu nggak bisa. Jadi ada kontrol dari teman atau pasangan kita itu yang membelenggu kehidupan kita. Lalu selanjutnya adalah tidak mendapat dukungan. Ketika kamu mendapatkan pasangan atau teman yang selalu tidak mendukung atas apa yang kamu lakukan atau tidak mendukung keputusan apapun itu termasuk adalah dalam toxic relationship. Selama apa yang kamu lakukan itu menurutmu bagus dan menguntungkan, tetapi temanmu atau pasanganmu itu tidak memberikan dukungan atau malah mencaci maki atau tidak setuju dengan apa yang kita lakukan tanpa alasan yang benar-benar sesuai, itu kita sudah pasti merasa tidak merdeka, tidak berdiri dengan kaki kita sendiri ya. Lalu selanjutnya adalah selalu dicurigai dan dikekang. Ini sudah benar-benar menandakan hubungan itu toksik banget ya. Kita mau apa-apa pasti dicurigai. Kayak misal kita ngelakuin apa, pasti teman atau pasangan kita curiga, wah kamu gini ya, kamu gitu ya, sehingga ngabain aku, kayak gitu. Itu adalah suatu hal yang annoying bagi kita ya, sangat mengganggu. Dan itu masuk dalam tanda-tanda toxic relationship. Selanjutnya adalah mengalami kekerasan verbal dan non-verbal. Wah, ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Ini udah benar-benar parah kalau kita sudah masuk dalam kekerasan ini ya. Kita mengalami kekerasan verbal atau non-verbal. Kalau verbal kita dikata-katain apa gitu dan kita nggak terima, itu
masuk dalam toxic relationship yang non verbal. Kita misal mendapat kekerasan kayak dipukul, kekerasan yang menyakiti raga kita. Apakah hubungan yang sehat itu melakukan kayak gitu? Nggak mungkin kan? Nah, itu juga termasuk ciri-ciri dari toxic relationship. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah efek dari toxic relationship. Jika dibiarkan semakin lama, toxic relationship memiliki dampak yang buruk. Tentu saja dampak yang buruk, nggak ada dampak baiknya. Yang pertama adalah kehilangan jati diri. Udah aku singgung di depan bahwa kehilangan jati diri itu termasuk dari ciri-ciri toxic relationship. Kita merasa tidak merdeka, tidak berdiri di kaki kita sendiri. Kita merasa harus membahagiakan orang lain dengan tanpa memikirkan perasaan kita sendiri. Itu udah masuk toxic relationship ya. Dan itu efek buruk dari toxic relationship. Selanjutnya adalah merasa tertekan hingga depresi. Ini jelas banget dan ini akan terjadi kalau ciri-ciri dari toxic relationship itu sudah ada dalam hubungan kita. Lalu selanjutnya adalah sering mengalami kecemasan. Cemas karena, wah ini aku udah membahagiakan temanku belum, membahagiakan pasanganku belum, ini apakah aku sudah sesuai sama yang diinginkan pasanganku atau temanku belum. Kalau enggak, kita kan merasa cemas. Cemas ini juga memicu stres tentu aja ya. Selanjutnya adalah abai dengan diri sendiri. Kita nggak mikirin diri sendiri. Yang ada di pikiran kita itu hanyalah pasangan kita atau teman kita itu. Kita nggak memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Nah, ini yang paling penting, cara keluar dari hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Yang pertama adalah mengakui bahwa hubunganmu adalah hubungan yang tidak sehat. Kamu harus mengakui dulu sebelum kamu melanjutkan cara-cara yang selanjutnya. Kamu harus sadar dulu bahwa wah hubunganku ini nggak bisa dilanjutin lama-lama, ini sangat merugikan buat aku. Dan aku harus keluar dari hubungan ini. Lalu selanjutnya adalah bertanya pada diri sendiri apakah hubungan ini menyebabkan stres dan depresi. Kalau iya, berarti sudahi hubungan itu dan kita move on ke hubungan yang lain. Selanjutnya adalah fokus pada diri sendiri. Ini maksudnya adalah kamu harus fokus dengan kebahagiaan sendiri. Kamu nggak boleh membuat orang lain bahagia tanpa kamu mengetahui perasaanmu sendiri. Kamu nggak boleh tersakiti atas kebahagiaan orang lain. Selanjutnya adalah membatasi bergaul dengan orang yang menyebabkan stres. Ini udah jelas banget ya, kalau kita berhubungan dengan orang yang stres, pasti hubungan itu akan toksik. Dan kita akan capek sendiri, dan pengen aja keluar dari hubungan itu. Lalu selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wah ini nih, kita harus mendekatkan diri pada Allah, kita banyak-banyak beribadah, dan tentu aja kita harus berprasangka baik sama Allah, nanti kita akan dapat gantinya. Lalu boleh next? Selanjutnya adalah tips bahagia lepas dari toxic relationship. Yang pertama adalah hadapi masalah dengan sikap positif, lalu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang terkasih, lalu jangan terpaku dengan masa lalu, ikhlas, dan introspeksi diri, dan memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik. Oke, boleh next? Nah, ini penting banget ini. Kebahagiaan itu adalah kita sendiri yang menciptakannya, bukan orang lain. Oke. Mungkin hanya itu yang boleh aku sampaikan ya. Apakah ada pertanyaan? Mbak Moderator boleh ditawarkan kepada para audiens? Oke, baik. Terima kasih Saudara Ilma atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang belum paham, mungkin bisa disimpan dulu soal-soalnya. Soalnya kita akan buka sesi tanya-jawab setelah pemateri kedua memaparkan materinya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan, mohon disiapkan ya teman-teman. Baik. Mari kita sapa dulu pemateri yang kedua ini. Apakah sudah masuk ya kira-kira pemateri kedua? Halo, Iya sudah. Selamat malam, Saudara Fatin, Mbak Fatin. selamat malam. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Mbak Lisa gimana sama teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sebelum memasuki materi yang kedua, alangkah baiknya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Mbak Fatin sendiri ini sekarang menjabat menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta terbaik yang ada di Jawa Tengah, yaitu bernama Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Profil beliau sendiri, beliau lulusan pesantren dengan background pendidikan, lalu melanjutkan kuliah di bidang pendidikan Uniswa, memiliki pengalaman 1 tahun 5 bulan mengajar. Beliau juga suka mengajar, namun dunianya ada pada wira swasta. Kontak beliau tolong dicatat dengan benar ya teman-teman. Plus 123 456 7890. Saya ulangi sekali lagi. Plus 123 456 7890. Emailnya fatingradesite.com atau hello_fatitgradesite.com. Pendidikan beliau sendiri 2019 beliau lulus di SMA Madani 5 Kediri, terus 2020 beliau masuk di Universitas Islam Sultan Agung. Keahlian beliau Masya Allah sekali. Yang pertama kerja tim, habis itu manajemen waktu, keterampilan, kedisiplinan. Bahasa yang
beliau mampu ada 4 bahasa, teman-teman. Yang pertama ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Pengalaman beliau, 2019 beliau pernah menjadi guru KMI, terus les privat. Di 2022 beliau juga menjadi guru kampus mengajar dan les privat. 2023 latihan berkarir 50 hari. Beliau memiliki hobi yang pertama berkelana, mendaki, berenang, dan berkuda. Itu CV singkat dari beliau. Mungkin bisa langsung dipaparkan saja materinya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Laifa sebagai moderator atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kami semua sehingga dapat melaksanakan webinar yang insya Allah bermakna ini. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan kita dan yang kita nantikan syafaatnya esok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya akan berbicara sedikit saja dan insya Allah sangat singkat agar waktu tidak terbuang banyak gitu ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai entrepreneurship di usia muda. Kita sama-sama belajar. Yang pertama, entrepreneur. Mungkin kata entrepreneur tidak asing di telinga kita yang hidup di zaman saat ini. Entrepreneur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dapat diartikan sebagai seorang yang mengatur dan memanage risiko dari sebuah bisnis, atau bahasa gampangnya, bahasa mudahnya yang kita kenal sebagai pengusaha seperti itu. Namun dalam bahasa Perancis, entrepreneur itu diartikan sebagai memulai sesuatu dengan risiko seperti itu. Selanjutnya, entrepreneur menurut Pak Sandiaga Uno, Menteri kita, entrepreneur itu bukanlah sebuah profesi, namun entrepreneur itu merupakan sebuah mindset. Mindset yang seperti apa? Mindset yang pertama yaitu seorang entrepreneur selalu berpikir positif, yang dimana tidak selalu berpikir negatif tentang kegagalan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tahan banting, jika gagal bisa bangkit lagi, tidak mudah menyerah, tidak pernah puas. Yang ketiga, tidak pernah puas di sini artinya yaitu jika sudah mencapai sesuatu harus bisa lebih lagi dan lebih lagi untuk mencapai kesuksesan. Dan yang keempat yaitu jujur. Jika segala sesuatu itu diawali dan dilandasi dengan ketidakjujuran, maka akan seterusnya akan menimbulkan ketidakjujuran terus-menerus seperti itu, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu ulet. Ulet di sini yaitu sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, sebagai untuk memulai sesuatu usaha, kita harus ulet, mempunyai sifat keuletan. Karena apa? Karena jika tidak diimbangi dengan sikap yang seperti itu, tidak diimbangi dengan mindset yang seperti itu, tidak akan berjalan dengan mudah. Kemudian selanjutnya yaitu amanah. Jika kita telah diamanahi sebagai entrepreneur, maka kita harus menjalankannya dengan baik. Kemudian tidak pernah give up, artinya tidak pernah menyerah. Jika kita sudah memulai sesuatu, sudah terjun dan berniat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu yang kita inginkan, kita tidak boleh menyerah di pertengahan jalan. Misalkan, kok gini banget sih, kok berat banget ya ternyata, udah aku mundur aja. Nggak boleh seperti itu. Lihatlah perjuangan apa yang udah kita laksanakan selama itu untuk meraih suatu tujuan yang akan kita dapatkan. Kemudian berikutnya yaitu mindset entrepreneur harus optimis. Tidak boleh memikirkan, bisa nggak ya aku kayak gini? Masa sih aku bisa gitu? Nggak boleh. Harus berpikiran, aku bisa. Aku bisa melewati ini semua, aku bisa meraih kesuksesan, aku bisa meraih apa yang aku tuju. Kemudian mindset yang terakhir yaitu, mindset yang selanjutnya yaitu tidak pernah senang melihat kegagalan orang lain. Artinya ketika kita melihat kegagalan orang lain, kita harus merasakan kegagalan itu. Jika kita udah sih selalu berpikir ya udah sih itu urusan dia, susah juga urusan dia gitu, kita nggak pernah memikirkan gimana kalau kita jadi dia, gimana kalau kita tiba-tiba gagal. Kita nggak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita tidak boleh iri dengan pencapaian orang lain. Pencapaian seseorang memang berbeda-beda, akan tetapi jika kita melihat seseorang yang lebih tinggi pencapaiannya dari kita bisa jadikan itu sebuah pelajaran. Bagaimana sih dia berproses sehingga dia bisa mencapai di titik yang kita anggap itu tuh sudah tinggi seperti itu. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Baik, kerja keras dimulai dari disiplin waktu. Disiplin waktu merupakan sebuah kunci untuk meraih kesuksesan. Memang hasil utama yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhtiar atau usaha yang kita lakukan yaitu diri kita sendiri yang menentukan bagaimana kesuksesan yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, di dalam mengerjakan sesuatu harus 100%. Misal, kita sudah memikirkan suatu hal untuk mengerjakan sesuatu. Aku berniat nih, aku nanti sore mau bantuin dia jualan misal. Aku mau bantuin temanku jualan gitu. Nanti kan dia kan udah open PO tuh Risol Mayo gitu. Aku nanti mau nemenin dia jualan di kampus gitu. Ya udah totalitas harus 100% bantuin dia gitu. Itu contoh kecil aja. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya harus punya prioritas. Jika kita tidak punya prioritas, maka aku yakin ini ya, kalau tidak diprioritaskan suatu hal yang ingin kita capai, itu bakalan tidak mengerjakan itu 100%.
Jadi artinya jika kita tidak memprioritaskan sesuatu, maka kita melakukannya juga setengah-setengah, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kerja keras merupakan seluruh dasar dari usaha kita. Jika kita tidak dilandasi dengan kerja keras untuk mencapai sesuatu, maka akan sia-sia. Ya, kita berharap akan sukses, kita berharap akan mencapai ini, akan berharap mencapai itu, tapi tidak didasari dengan kerja keras, sama saja. Tidak dilandasi dengan kerja keras, sama saja tidak akan mencapai suatu hal yang kita inginkan. Kembali lagi, orang sukses dilihat dari kerja kerasnya. Kerja keras merupakan kunci dari sebuah kesuksesan. Selanjutnya, di samping kerja keras, kita juga harus kerja cerdas. Apa itu kerja cerdas? Kerja cerdas merupakan kerja yang dimana cerdas dengan tetap menerapkan aturan syariat Islam kita sebagai seorang muslim ya, karena seorang muslim sukses tidak hanya untuk dunia saja, tetapi juga untuk akhirat, karena nanti di hari akhir itu akan diperhitungkan rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dipertanyakan untuk apa dan dari mana didapatkan, apakah dari hal yang baik atau hal buruk, atau digunakan untuk hal baik atau digunakan untuk hal buruk, seperti itu. Kemudian selanjutnya keuntungan ya yang didapatkan dari entrepreneur di usia muda ini, yang pertama yaitu beban ekonomi masih rendah. Artinya ketika kita memulai suatu usaha, ketika kita memulai suatu hal, selagi kita masih muda, itu beban ekonomi masih rendah, belum ada tanggungan keluarga, misal belum menikah, belum ada tanggungan suami atau istri, belum ada tanggungan anak dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu energi dan kesempatan lebih banyak. Jika kita masih muda, energi otomatis tidak sebanding dengan orang yang lebih tua, kan? Betul kan? Kemudian kesempatan lebih banyak. Kesempatan di sini yaitu jika kita gagal, kita bisa bangkit lagi, kita bisa belajar lebih banyak lagi untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang ketiga yaitu jaminan di hari tua. Ketika kita memulai di usia muda dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang bagus, dengan kerja keras yang benar-benar, dengan memprioritaskan sesuatu 100% melakukannya, itu insya Allah kita. Oke, baik teman-teman, masih semangat? Masih. Terima kasih Mbak Fatin atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa itu. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Kalau enggak, kirim di di chat. Nanti saya bacakan untuk materi siapa ya teman-teman. Oke, di dalam chat udah ada yang bertanya nih. Pertanyaan pertama ini untuk pemateri pertama ya. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dalam suatu hubungan bisa menjadi penyebab toxic relationship. Oke, ini aku langsung jawab aja ya. Jadi dalam hubungan itu bisa terjadi hubungan yang toxic atau toxic relationship. Itu ada seseorang yang memulai dari hubungan tersebut, dia adalah orang yang egois. Jadi dia hanya memikirkan kepuasan diri sendiri, dia hanya memikirkan kebahagiaan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain atau pasangannya atau temannya sendiri itu dalam satu hubungan itu. Jadi dia hanya memikirkan dirinya aja, dia nggak membuka pikirannya untuk toleransi lah dikit kepada pasangan atau teman kita. Nggak tahu kapasitas dari diri kita sendiri itu harus bagaimana gitu. Lalu mungkin yang kedua itu adalah karena dia belum siap dalam memulai hubungan. Jadi dia masih istilahnya masih terbawa itu ya, masa kanak-kanaknya ya. Jadi dia hanya ingin dimengerti, nggak mau dia mengerti orang lain. Gitu. Itu menjadi penyebab toxic relationship. Jadi kita sebagai teman atau pasangan yang salah satu pasangan kita yang memulai toxic relationship, kita harus berusaha dulu menghadapinya. Menghadapinya itu dengan cara ya kasih tahu lah, ini aku nggak nyaman kayak gini. Kalau misalnya udah nggak bisa dikasih tahu, kamu udah nggak bisa lagi dalam hubungan itu, udah lepasin aja. Kamu cari orang baru lagi untuk memulai hubungan baru. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih Mbak Ilma atas jawabannya yang sangat luar biasa ini. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan yang kedua ya. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya mau tanya ke pemateri kedua. Apa sih Kak suka duka menjadi entrepreneur muda? Untuk Mbak Fatin mungkin bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagaimana suka duka menjadi entrepreneurship muda? Baik, sebelumnya memang segala sesuatu itu ada suka dukanya ya, termasuk dalam dunia entrepreneurship ini. Terlebih lagi pada usia muda seperti kita saat ini. Nah, mungkin sukanya sudah kita sebutkan tadi ya di depan. Kelebihannya tadi ada 3. Yang pertama itu bebannya masih sedikit, tentang keuangan mungkin salah satunya, ekonomi. Kemudian yang kedua itu energi dan kesempatan lebih banyak yang didapatkan. Mohon maaf, gak apa-apa. Saya lanjutkan. Yang ketiga itu untuk mempersiapkan di kita mendatang, di usia mendatang gitu, untuk di masa tua kita. Kemudian ada pun dukanya, mungkin kita sebagai mahasiswa ya, itu mungkin merasa lelah dengan paruh waktu antara
bagi waktu antara kerja dengan belajar seperti itu. Memang dua-duanya memang udah kewajiban kita. Enggak, yang pertama memang mahasiswa sebagai pelajar emang tugas dan kewajibannya memang belajar, tetapi sudah menjadi tugas kita untuk bagaimana kita melakukan suatu hal yang kita inginkan, yang ingin kita tuju, yaitu sebagai entrepreneurship itu. Memang membagi waktunya memang agak susah, sulit, melelahkan yang kedua. Tetapi balik lagi, bahwa hasilnya akan kita nikmati nantinya dengan adanya lelah-lelah terdahulu. Mana ya pepatah mengatakan? Saya lupa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin cukup itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Satu aja. Mungkin cukup, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatin atas jawabannya. Mungkin kita tutup ya sesi tanya jawab. Sebelum kita akhiri acara inti ini, di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan pemateri yang pertama itu, saya menyimpulkan bahwasannya ketika kita merasa memiliki hubungan dengan seseorang yang toksik, kita tuh harus menghindari atau meninggalkan hubungan toksik itu dan memulai hubungan-hubungan yang baru. Atau di situ di materi tadi juga ada kutipan yang bahwasanya yang berbunyi, ketika kamu merasa hubungan kamu tidak sebahagia yang dilihat orang lain, atau ada hal yang berbahaya dalam hubunganmu yang kamu sembunyikan dari orang lain, itu sudah termasuk toxic relationship. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki teman atau hubungan dengan orang lain dan itu memang hubungannya itu udah nggak sehat, ya udah kita berhenti aja gitu loh. Mending kita mengakhiri hubungan itu daripada kita sakit di akhirnya. Untuk pemateri kedua, di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya ketika kita nantinya akan menjadi seorang entrepreneur, kita harus bekerja keras yang dimana kita harus kerja keras dan kerja cerdas dengan tetap menerapkan aturan syariat Islam. Karena seorang muslim sukses tidak hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat. Karena nanti di hari perhitungan rezeki yang kita dapatkan dipertanyakan dapat dari mana dan dipakai untuk apa saja. Jadi teman-teman yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur, seenggaknya tujuan kita untuk menjadi entrepreneur itu apa dan harus jelas di awal. Karena apa? Karena Islam juga membutuhkan kita orang-orang sukses yang bakalnya menolong agama Islam itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kembalikan ke MC lagi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya presentasi dan diskusi pada kegiatan webinar Millennial Glow Up pada malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang keren. Masya Allah, materinya yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, serta dapat menambah wawasan bagi kita semua, terutama kita sebagai kaum milenial. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Baik, kepada seluruh peserta webinar, diharap untuk tetap stay ya di depan laptop masing-masing dan tentunya mengaktifkan kameranya, karena setelah ini kita akan foto bersama. Baik, siap-siap ya. Baik, dalam hitungan ketiga, kita adain sesi foto 2 kali ya. Nanti dalam hitungan ketiga semuanya tersenyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, gaya ya, gaya, ini gaya bebas, terserah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Sampailah kita di penghujung acara. Saya Dian Eka Putri, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar Millennial Glow Up tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Akhir kata, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman. Dadah. See you next time.